Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Ketika Cinta Memanggilmu? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu, yang tentunya semakin hari akan semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu untuk episode nanti malam. Di mana di episode nanti malam, kita akan menyaksikan bagaimana Bu Yuni yang akhirnya akan menemui Pak Kusno di penjara dan memaksa Pak Kusno untuk menceritakan semua rahasia Pak Tommy ya kawan-kawan, jika Pak Kusno ingin dibebaskan dari penjara. Nah, kira-kira apakah nantinya Bu Yuni akan tahu bahwa Amira itu adalah anak kandungnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa semenjak pertama kali Bu Yuni bertemu dengan Amira di rumah Pak Bastian, saat itu tatapan mata Bu Yuni pun membuat Amira benar-benar sangat tenang. Bahkan kedekatan mereka membuat Bu Yuni sampai menitihkan air mata. Itu adalah sebuah ikatan batin yang benar-benar sangat kuat antara seorang ibu dan juga anak. Meskipun mereka telah terpisah puluhan tahun, namun mereka masih bisa merasakan naluri bahwa mereka adalah seorang ibu dan juga anak. Ya, meskipun tentunya Amira tidak mengungkapkan ini semua, namun Amira merasakan kehangatan dalam tatapan Bu Yuni. Bahkan ketika Bu Yuni menegur Amira dan menuduh Amira ingin merebut Aksa dari Bella, Amira merasa sangat sakit hati ya kawan-kawan. Padahal banyak sekali orang-orang yang sudah menghina Amira dalam hidupnya, namun perkataan Bu Yuni ini benar-benar sangat masuk dalam hati Amira. Ya, ternyata pertanyaan kita semua akhirnya terjawab sudah ya kawan-kawan, di mana ternyata Amira dan juga Bella itu adalah saudara tiri. Jadi Bu Yuni menikah dengan Pak Tommy. Mereka berdua sama-sama membawa satu anak ya kawan-kawan. Namun karena Pak Tommy tidak mau jika rasa sayang dari Bu Yuni itu lebih besar kepada anak kandungnya daripada ke Bella, oleh karena hal itu Pak Tommy pun menyuruh supirnya yaitu Kusno untuk menculik anak tersebut. Dan setelah berhasil menculiknya, Pak Tommy pun menyuruh Kusno untuk membuang anak itu ke panti asuhan. Namun ternyata Pak Kusno malah merawat anak tersebut ya kawan-kawan. Anak itu telah tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat ceria, pintar, dan juga sangat cantik. Ya, anak itu adalah Amira yang kini hidupnya benar-benar sangat menderita ya kawan-kawan. Setelah dirinya gagal menikah dengan laki-laki yang sangat ia cintai, dirinya juga harus mengandung anak dari orang lain yang membuat hidupnya benar-benar sangat hancur. Semua itu terjadi karena keserakahan dari Kusno yang sangat gila uang ya kawan-kawan. Padahal seberapa banyak pun uang yang Kusno miliki akan selalu habis, karena Kusno adalah orang yang sangat kecanduan dengan perjudian ya kawan-kawan. Bahkan uang 100 juta dari Bella tidak bertahan sampai 1 minggu karena Kusno kalah dalam perjudian. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Setiap hari, Mimin akan membagikan informasi-informasi penting dan juga terbaru dari sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Dan Mimin juga menyarankan agar teman-teman
menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Kusno yang sudah tidak memiliki sumber dana lagi akhirnya terpaksa mencopet ya kawan-kawan karena terpepet untuk makan, dan juga tentunya Kusno berharap untuk bisa menjadi modal judi. Namun naas, Kusno malah justru tertangkap dan dihakimi oleh massa. Tak hanya itu, Kusno juga akhirnya dibawa ke kantor polisi dan ditahan di sana. Kusno meminta bantuan kepada Amira, namun Amira tidak bisa membantu. Oleh karena hal itu, Kusno menyuruh Amira untuk mengirimkan surat kepada Tommy ya kawan-kawan, yang berisi bahwa Kusno meminta tolong dirinya untuk dibebaskan dari penjara, karena jika tidak, Kusno akan membongkar rahasia terbesar Tommy. Namun sayangnya, Amira lalai dalam menjalankan tugasnya. Kusno meminta agar Amira memberikan surat tersebut kepada Tommy. Namun ternyata Amira malah justru meletakkan surat tersebut di depan pintu ya kawan-kawan, sehingga surat itu pun akhirnya dibaca oleh Yuni. Yuni pun menjadi penasaran ya kawan-kawan, rahasia apa yang disembunyikan oleh Tommy dan juga Kusno. Hingga pada akhirnya Yuni pun datang ke kantor polisi untuk bertemu dengan Kusno. Awalnya ketika polisi mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin menjenguk Kusno, Kusno sangat senang karena dirinya berpikir bahwa itu adalah Tommy yang ingin membebaskan dirinya. Namun ketika sampai di ruang jenguk, Kusno pun terkejut melihat ternyata Yuni yang datang ke sana. Tanpa basa-basi, Yuni pun langsung meneter Kusno ya kawan-kawan dengan berbagai macam pertanyaan, hingga pada akhirnya sampai ke titik permasalahan tentang rahasia apa yang mereka berdua sembunyikan dari Yuni. Kusno pun bingung ya kawan-kawan, apakah dirinya mau menceritakan semua ini atau tidak. Namun Yuni mengancam bahwa jika Kusno tidak memberitahukan rahasia besar itu, maka Yuni akan memastikan bahwa Kusno akan mendekam lebih lama lagi di dalam penjara. Wah, apakah nantinya rahasia tentang penculikan anak dari Bu Yuni itu akan segera terungkap ya kawan-kawan? Dan apakah Bu Yuni akan segera mengetahui bahwa anak yang selama ini dirinya cari-cari ternyata sudah berada di sekitarnya? Ya, menurut Mimin, mungkin saja Kusno bisa membongkar tentang penculikan itu, namun Kusno tidak akan memberitahu di manakah anak itu dan siapakah anak itu sekarang ya kawan-kawan, karena itu adalah sebuah informasi yang cukup berharga. Tentunya Kusno tidak akan memberikan informasi itu secara cuma-cuma. Kusno pasti akan mematok harga yang sangat tinggi untuk sebuah informasi yang sangat penting bagi Bu Yuni. Nah, makin seru kan? Apakah nantinya Bu Yuni akan membayar berapapun yang Kusno minta demi untuk bisa bertemu dengan anak kandungnya? Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Ketika Cinta Memanggilmu yang akan tayang setiap hari pukul 18.20 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Ketika Cinta Memanggilmu. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang telah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.